Baik, selamat pagi Bu Emni Harnayosi, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Foundation of Artificial Intelligence. Kami dari grup 5 akan memaparkan pembahasan mengenai penerapan AI dalam bidang pendidikan. Sebagai pengantar di slide pertama ini, kita perlu menyadari bahwa dunia pendidikan sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar. Selama ratusan tahun, pendidikan berjalan dengan metode one size fits all, artinya satu guru mengajar puluhan siswa di satu kelas dengan kecepatan dan materi yang disamakan tanpa memedulikan perbedaan kemampuan masing-masing anak. Disinilah artificial intelligence hadir sebagai paradigma baru. Secara definisi, AI dalam pendidikan adalah penggunaan sistem komputer cerdas untuk menganalisis data belajar, mengenali pola pemahaman, dan memberikan respons yang adaptif. Penting untuk digarisbawahi bahwa sejak awal, AI hadir bukan untuk menggantikan peran seorang guru, melainkan sebagai co-pilot atau alat augmentasi yang membantu guru lepas dari tugas-tugas mekanis, sehingga pendidikan bisa menjadi lebih manusiawi dan terarah. Masuk ke slide kedua, untuk memberikan gambaran umum secara general sebelum kita membedah lebih dalam, penerapan AI dalam dunia pendidikan dapat kita petakan ke dalam 3 pilar utama. Pilar pertama adalah AI untuk siswa. Disinilah AI berperan sebagai untuk mengubah cara siswa belajar. Siswa tidak lagi pasif mendengarkan, tetapi bisa berinteraksi langsung dengan sistem yang memahami kebutuhan mereka secara mandiri. Pilar kedua adalah AI untuk pendidik. Fokusnya di sini bukan menggantikan guru, melainkan mengambil alih tugas-tugas mekanis harian mereka, sehingga guru memiliki waktu lebih banyak untuk aspek pengajaran yang tidak bisa ditiru oleh robot, seperti sentuhan empati, pembentukan karakter, dan moral siswa. Yang terakhir, pilar ketiga adalah AI untuk institusi atau sistem, di mana AI membantu pihak sekolah atau universitas dalam mengelola data besar untuk mengambil kebijakan yang lebih efisien. Peta makro inilah yang menjadi landasan bagi tim kami hari ini dalam melihat bagaimana AI mentransformasi sektor pendidikan dari berbagai sudut pandang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas latar belakang dan permasalahan yang mendasari penerapan AI di bidang pendidikan. AI dibutuhkan bukan sekedar karena teknologinya berkembang, tetapi karena masih ada berbagai masalah pendidikan yang belum terselesaikan secara optimal. Berdasarkan data pada slide, masih banyak siswa yang belum mendapatkan umpan balik belajar secara tepat waktu. Padahal feedback penting agar siswa dapat segera mengetahui kesalahan dan memperbaiki pemahamannya. Selain itu, 1 dari 3 guru mengalami burnout akibat beban kerja yang tinggi. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga harus menyiapkan materi, memeriksa tugas, melakukan penilaian, dan mengurus administrasi. Masalah lainnya adalah kesenjangan hasil belajar antara daerah maju dan daerah tertinggal. Perbedaan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta akses terhadap teknologi membuat kesempatan belajar setiap siswa belum setara. Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menghadapi masalah dalam kecepatan pelayanan, beban kerja guru, dan pemerataan kualitas pembelajaran. 4 masalah kritis. Permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi 4 masalah utama. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat, jaringan internet, dan kemampuan menggunakan teknologi yang sama. Kedua, kurangnya personalisasi. Setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda, tetapi pembelajaran di kelas biasanya masih diberikan dengan metode yang sama. Ketiga, proses penilaian yang belum efisien. Guru harus memeriksa banyak tugas secara manual sehingga siswa sering terlambat menerima nilai dan feedback. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa sekolah masih kekurangan guru dan tenaga pendukung, sehingga pelayanan terhadap setiap siswa masih belum maksimal. Keempat masalah ini saling berhubungan dan akhirnya menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Mengapa AI dibutuhkan? AI dibutuhkan karena dapat membantu menjawab masalah-masalah tersebut. Pertama, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan masing-masing siswa. Siswa yang masih kesulitan dapat diberikan materi tambahan, sedangkan siswa yang sudah memahami materi dapat diberikan latihan yang lebih menantang. Kedua, AI dapat membantu mengotomatisasi
penilaian dan memberikan feedback awal. Hal ini dapat mengurangi pekerjaan rutin guru sehingga guru dapat lebih fokus membimbing mahasiswa. Ketiga, platform berbasis AI dapat membantu siswa di daerah terpencil memperoleh materi dan bantuan belajar secara digital selama didukung perangkat dan akses internet yang memadai. Keempat, AI dapat mendeteksi kesulitan belajar lebih awal melalui data, misalnya dari penurunan nilai atau keterlambatan pengumpulan tugas. Terakhir, AI bersifat scalable, yaitu satu sistem dapat melayani banyak siswa secara bersamaan. Namun, AI tetap berfungsi sebagai alat bantu, bukan mengganti guru. Jadi, penerapan AI di bidang pendidikan dilatar belakangi oleh keterlambatan feedback, tingginya beban kerja guru, kurangnya personalisasi, keterbatasan tenaga pengajar, serta kesenjangan akses pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai solusi AI yang dapat diterapkan dan metode AI yang dapat digunakan. Kita tahu bahwa artificial intelligence atau AI semakin banyak diterapkan di dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. AI membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Tetapi terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi di dalam dunia pendidikan tersebut, yaitu yang pertama, kemampuan belajar setiap siswa itu berbeda-beda, sehingga menerapkan satu metode yang cocok untuk semua itu sangat sulit. Yang kedua, proses penilaian tugas dan ujian membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, akses pendidikan masih terbatas di beberapa daerah. Keempat, para guru kesulitan memantau perkembangan belajar setiap siswa secara menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 3 teknologi AI yang dapat dimanfaatkan atau digunakan. Yang pertama, Natural Language Processing atau NLP. Yang kedua, Deep Learning. Yang ketiga, Computer Vision. Natural Language Processing atau NLP merupakan teknologi yang memungkinkan komputer memahami bahasa manusia, baik tulisan maupun suara. Penerapannya dalam pendidikan antara lain, chatbot sebagai asisten pembelajaran yang dapat menjawab pertanyaan siswa. Yang kedua, koreksi otomatis untuk tugas atau ujian. Yang ketiga, penerjemahan materi pembelajaran ke berbagai bahasa. Berikutnya, pembuatan ringkasan materi secara otomatis sehingga siswa lebih mudah memahami isi pembelajaran. Berikutnya, Deep Learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Penerapannya meliputi personalized learning, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, prediksi prestasi belajar berdasarkan data sebelumnya. Ketiga, rekomendasi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan deteksi dini siswa yang berisiko mengalami penurunan prestasi sehingga guru dapat memberi pendampingan lebih cepat. Yang terakhir, Computer Vision. Memungkinkan komputer mengenali objek dari gambar maupun video. Contoh penerapannya, absensi menggunakan pengenalan wajah, pengawasan ujian untuk mengurangi kecurangan, analisis tingkat perhatian siswa selama pembelajaran, dan digitalisasi tulisan tangan menjadi dokumen digital sehingga lebih mudah disimpan dan dianalisis. Dan yang terakhir, dampak implementasi AI. Penerapan AI memberikan manfaat bagi beberapa pihak dalam dunia pendidikan tentunya. Yang pertama, bagi siswa. Pembelajaran menjadi lebih personal, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, mendapat umpan balik secara lebih cepat. Dan bagi guru, mengurangi pekerjaan administratif, membantu menganalisis perkembangan belajar siswa, dan guru dapat lebih fokus pada proses mengajar dan membimbing siswa.
dan bagi sekolah, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisien operasional sekolah, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil dan manfaat penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama bagi siswa. AI membantu siswa dalam proses pembelajaran lebih personal sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, AI memberikan umpan balik atau feedback yang lebih cepat yang dapat diterima oleh siswa. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan menggunakan AI. Yang kedua, yaitu bagi para guru. AI dapat mengurangi beban administrasi dan penilaian, di mana guru dapat menggunakan AI dalam mengurus bagian administrasi dan penilaian. Yang kedua, bagi guru, AI membantu memantau perkembangan siswa, yang sehingga guru lebih fokus pada pembelajaran dan pendampingan kepada siswa. Yang ketiga, bagi sekolah. Sekolah lebih mudah dalam mengambil keputusan berbasis data menggunakan AI. Yang kedua, efisiensi operasional sekolah, sehingga sekolah dapat meningkatkan layanan kepada siswanya. Selanjutnya ialah studi kasus dan data pendukung. Studi kasus yang pertama yaitu Duolingo Max. Duolingo Max menggunakan AI generatif untuk tutor belajar yang memberikan penjelasan jawaban dan simulasi percakapan. Dengan demikian, hasilnya pembelajaran lebih interaktif, personal, dan meningkatkan engagement pengguna. Selanjutnya kita ambil dari Georgia State University. Georgia State University menggunakan AI untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko putus studi, sehingga memberikan intervensi lebih awal kepada mahasiswa. Dengan hasil, tingkat retensi dan kelulusan mahasiswa meningkat. Untuk data pendukungnya, yang pertama kita lihat dari data UNESCO tahun 2023, di mana 53% siswa belum mendapatkan umpan balik belajar secara tepat waktu. Yang kedua, kita ambil dari Kemdikbud tahun 2022, di mana 1 dari 3 guru mengalami burnout akibat beban administrasi. Yang terakhir, dari PISA tahun 2022, terdapat 40% kesenjangan hasil belajar antara daerah maju dan daerah tertinggal. Baik, setelah sebelumnya kita membahas berbagai penerapan, manfaat, dan contoh penggunaan AI dalam bidang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi yang besar untuk membantu menciptakan proses pendidikan yang lebih personal, lebih efisien, dan berbasis data. Melalui teknologi seperti Natural Language Processing, Deep Learning, dan Computer Vision, AI dapat membantu berbagai kegiatan pembelajaran, mulai dari memberikan umpan balik dengan lebih cepat, melakukan penilaian secara otomatis, merekomendasikan materi sesuai kebutuhan siswa, hingga membantu memantau perkembangan belajar mereka. Meskipun begitu, hal yang perlu ditekankan adalah AI bukanlah teknologi yang digunakan untuk menggantikan peran guru. Peran guru tetap sangat penting, terutama dalam memberikan bimbingan, memahami kondisi siswa, menanamkan nilai-nilai, serta membangun interaksi dan empati dalam proses pembelajaran. Jadi, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu yang dapat mendukung guru dan siswa agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara optimal, tentunya penerapan AI juga perlu disertai dengan beberapa langkah pengembangan. Pertama, guru dan siswa perlu dibekali dengan literasi AI yang memadai. Tujuannya agar mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi tersebut, tetapi juga memahami manfaat, keterbatasan, serta risiko yang mungkin muncul. Kedua, sekolah dan institusi pendidikan perlu memperhatikan aspek etika, transparansi, dan perlindungan data. Hal ini penting karena penggunaan AI seringkali melibatkan data pribadi, serta informasi mengenai perkembangan belajar siswa. Selain itu, akses terhadap internet dan perangkat digital juga perlu diperluas. Jangan sampai perkembangan AI justru memperbesar kesenjangan pendidikan karena hanya dapat dimanfaatkan oleh sekolah atau siswa yang memiliki fasilitas memadai.
Terakhir, penerapan AI perlu dievaluasi secara berkala. Jadi, keberhasilannya tidak hanya dinilai dari seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Pada akhirnya, masa depan pendidikan bukanlah tentang memilih antara manusia atau teknologi, tetapi tentang bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Dengan penerapan yang bijak, merata, dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi salah satu sarana yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Menurut kelompok kami, tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang pendidikan adalah kesenjangan digital dan kesiapan penggunanya. Tidak semua sekolah memiliki perangkat, jaringan internet, dan tenaga pendidik yang memahami cara menggunakan AI. Jika penerapannya dilakukan tanpa persiapan yang merata, AI justru dapat memperbesar kesenjangan antara sekolah di daerah maju dan daerah tertinggal. Solusinya adalah menerapkan AI secara bertahap, dimulai dari peningkatan infrastruktur, penyediaan platform yang ringan dan mudah diakses, serta pelatihan bagi guru dan siswa. Penggunaan AI juga tetap harus diawasi oleh guru agar hasilnya akurat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi, AI sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti peran guru. Berdasarkan diskusi kelompok kami, penerapan AI di bidang pendidikan akan memberikan dampak besar terhadap masa depan, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, AI mampu menciptakan pembelajaran yang lebih personal, karena materi dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. AI juga membantu guru menghemat waktu dalam mengoreksi tugas, menyusun materi, dan menganalisis hasil belajar, sehingga guru dapat lebih fokus membimbing siswa. Selain itu, AI memperluas akses pendidikan melalui tutor virtual dan platform pembelajaran yang dapat digunakan kapan saja, serta memberikan umpan balik secara cepat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Di sisi lain, penggunaan AI juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti ketergantungan terhadap AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Teknologi ini juga berpotensi meningkatkan plagiarisme dan kecurangan akademik apabila digunakan untuk mengerjakan tugas tanpa memahami materi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah, sehingga tidak semua siswa dapat merasakan manfaat AI secara merata. Penggunaan AI juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi data pengguna, serta dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa yang penting dalam pembentukan karakter. Kesimpulannya, AI merupakan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan apabila digunakan secara bijaksana. AI sebaiknya berfungsi sebagai alat pendukung proses belajar, sedangkan peran guru tetap menjadi faktor utama dalam membimbing, menanamkan nilai-nilai, serta mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kalau kami diberi kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang pendidikan, inovasi yang ingin kami usulkan adalah AI Learning Companion atau pendamping belajar digital untuk siswa. Kenapa kami memilih inovasi ini? Karena setiap siswa punya kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Ada siswa yang bisa langsung memahami materi, tapi ada juga siswa yang membutuhkan penjelasan tambahan atau latihan lebih banyak. Sementara itu, guru tentu memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi setiap siswa satu persatu. Nah, melalui AI Learning Companion, proses belajar bisa dilakukan secara personal. Misalnya ketika seorang siswa masih kesulitan memahami satu topik A. Nah, AI dapat menjelaskan kembali topik tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dan memberikan contoh tambahan lalu menyesuaikan latihan berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Tentunya, AI ini dapat membantu guru. AI dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan belajar setiap siswa, seperti materi apa saja yang sudah dipahami dan mana saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan begitu, guru bisa memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran. Walaupun demikian, teknologi ini tetap bukan untuk menggantikan guru ya. AI hanya berperan sebagai alat bantu, sedangkan guru tetap memiliki peran dalam proses belajar mengajar.